teman-teman, aku Zine Altanaria. Di video ini aku akan menjelaskan sedikit tentang sejarah penulisan dan pembukuan hadis. Langsung aja yuk kita lihat videonya. Check it out. Penulisan hadis pada masa Nabi SAW tahun 13 sebelum Hijriah sampai 11 Hijriah. Pada masa Nabi SAW, hadis tidak ditulis seperti Al-Quran. Jika ayat-ayat Al-Quran begitu turun, Nabi langsung menyuruh sekretarisnya menuliskan Al-Quran. Tidak begitu halnya dengan hadis, justru Nabi melarang hadis untuk ditulis seperti yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri berikut ini. Hadis larangan penulisan hadis. An Nabi Sa'idul Khudri anna Rasulullah qala la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'ani falyamhuhu. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau tulis tentang aku, barang siapa menulis tentang aku selain Al-Quran maka hapuslah." Hadis riwayat Muslim. Tulisan hadis pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun pada kesempatan lain Nabi memperbolehkan hadis untuk ditulis seperti pada peristiwa Fathu Makkah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, kemudian seorang laki-laki dari Yaman bernama Abu Syah berkata, "Tuliskanlah aku." Maka Rasulullah bersabda, Uktubu li'ani syatin." Tuliskanlah untuk Abi Syah. Hadis riwayat Bukhari. Pada masa sahabat, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum dibukukan karena para sahabat fokus kepada pembukuan Al-Quran. Pada masa sahabat, penyampaian hadis dilakukan secara lisan dan hanya jika benar-benar diperlukan, yaitu ketika umat Islam benar-benar memerlukan penjelasan hukum. Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab menerima hadis dari orang per orang dengan syarat disertai saksi yang menguatkan. Bahkan Ali bin Abi Thalib mensyaratkan sumpah di samping saksi. Oleh karena itu, masa Khulafa ar-Rasyidin disebut sebagai masa pembatasan periwayatan taklil ar-riwayah. Pada masa Ali timbul perpecahan di kalangan umat Islam akibat konflik politik antara pendukung Ali dan Muawiyah. Akibat perpecahan ini, mereka tidak segan-segan membuat hadis palsu untuk mengklaim bahwa kelompoknya yang paling benar untuk mencari dukungan dari umat Islam. Dikarenakan perpecahan ini, masing-masing kelompok menolak hadis yang diriwayatkan oleh lawannya. Ulama di kalangan sahabat tidak tinggal diam dalam menghadapi kepalsuan hadis. Mereka berusaha menjaga kemurnian hadis, diantaranya dengan mengadakan perawatan rihlah ke berbagai daerah Islam untuk mencetak kebenaran hadis yang sampai kepada mereka. Faktor yang menyebabkan para sahabat mengadakan perlawanan untuk mencari hadis karena para sahabat senior telah pindah ke berbagai kota lain pada masa perluasan ekspansi wilayah Islam. Jadi, pada kesimpulan video ini adalah ide penghimpunan hadis Nabi secara tertulis untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Namun ide tersebut tidak dilaksanakan oleh Umar karena beliau khawatir bila umat Islam terganggu perhatiannya dalam mempelajari Al-Quran. Sampai pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dinobatkan pada tahun 99 Hijriah, seorang khalifah dari Bani Umayyah yang terkenal sangat adil sehingga beliau dimasukkan golongan Khalifah Rasyidin yang kelima. Beliau punya inisiatif untuk membukukan hadis karena pada masa itu perawi atau para bendaharawan hadis kian lama kian berkurang karena banyak yang meninggal dunia. Untuk pelaksanaan inisiatifnya itu, maka pada tahun 100 Hijriah, beliau memerintahkan Gubernur Madinah Abu Bakar bin Hams untuk membukukan hadis. Ulama yang pertama kali yang membukukan hadis Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini, semoga bermanfaat.